Di tengah kenyataan yang tak berpihak, Cynthia memilih jalannya sendiri. Ia memilih untuk tetap menikah dengan Robi. Meski tanpa pesta yang diimpikan, tetapi disaksikan oleh doa-doa lirik dan harapan yang menggantung di langit yang sama. Tak ada gaun megah, tak ada panggung mewah, tapi dengan penuh keyakinan, Cynthia menerima syarat dari ayahnya, yaitu meninggalkan rumah, memulai hidup baru, dan memilih Robi sebagai tujuan hidupnya. Lu bisa ngumpulin duit sebanyak itu demi orang yang lu cintai, kata salah satu teman dengan suara tulus. Tapi suasana langsung berubah ketika Robi membuka celengan-celengan itu. Kosong melompong, tidak ada satu lembar uang pun di dalamnya. Robi terdiam sesaat, lalu meledak marah campur kecewa. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak sambil bilang, "Mulai besok lu nabung lagi dari awal ya Bi, pakai celengan ini." Meski bercanda, niat mereka sangat tulus. Mereka ingin Robi terus semangat menabung. Robi sempat kesal, tapi di balik itu, ia tersenyum tipis. Momen ini mengingatkan kita bahwa persahabatan sejati bukan selalu soal uang, tapi soal kehadiran dan dukungan di saat sulit. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, Robi duduk termenung di kamar. Waktu tinggal 1 minggu lagi, tapi dana masih kurang puluhan juta. Ia hampir tidak bisa tidur. Bapak Robi masuk ke kamar dan melihat anaknya sedang gelisah. Dengan suara berat, Bapak Robi mengatakan keputusan yang mengejutkan. "Besok kita ke rumah Cynthia, Bi. Kita batalkan pernikahannya." Robi shock berat. "Pak, kenapa?" Robi masih berusaha, Pak. Bapak Robi menjelaskan dengan logika yang dingin tapi pedih. "Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu 1 minggu, Nak? Ini bukan hanya soal uang. Ini soal harga diri keluarga kita yang sedang diinjak-injak. Bapak tidak mau kamu terus dihina." Bapak Robi juga mengungkap rahasia lama. Dulu Bapak Cynthia pernah menjadi bawahannya, tapi ada dendam bisnis yang membuat hubungan mereka rusak. Dulu Bapak Cynthia pernah menjadi bawahannya, tapi ada dendam bisnis yang membuat hubungan mereka rusak. Itulah sebabnya Bapak Cynthia sangat tidak setuju dengan pernikahan ini. Pagi harinya, keluarga Robi datang ke rumah Cynthia. Suasana langsung tegang dan dingin. Ketika Bapak Robi menyatakan maksud mereka untuk membatalkan pernikahan, Bapak Cynthia tersenyum sinis dan berkata dengan nada merendahkan, "Kalau memang tidak mampu, dari awal jangan bermimpi terlalu tinggi." Cynthia yang mendengar itu langsung hancur. Air matanya mengalir deras. Tapi di saat semua orang siap menyerah, Cynthia mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Aku tidak peduli pesta mewah, Pak. Aku cuma mau menikah sama Robi." Bapak Cynthia marah besar. Ia memberikan syarat akhir yang sangat kejam. "Kalau kalian tetap menikah, Cynthia bukan lagi anak papa. Kamu harus keluar dari rumah ini selamanya." Momen itu sungguh menyayat hati. Cynthia menangis terseduh-seduh, tapi ia tetap memilih Robi. Ia rela meninggalkan rumah, meninggalkan kemewahan, dan memulai hidup dari nol demi cinta sejatinya. Akad nikah pun digelar secara sangat sederhana. Tidak ada gaun pengantin mewah, tidak ada panggung megah, tidak ada ratusan tamu, hanya keluarga dekat, saksi, dan doa-doa tulus yang mengiringi. Robi berdiri dengan baju koko sederhana, tangannya gemetar saat mengucapkan ijab kabul. Cynthia duduk di samping ibunya dengan mata sembab, tapi senyumnya penuh kebahagiaan yang tulus. Saat penghulu bertanya, Robi menjawab dengan suara mantap, "Saya terima nikahnya Cynthia." Sah. Air mata Cynthia jatuh deras. Robi menoleh ke istrinya dengan pandangan penuh cinta dan janji. Meski tanpa kemewahan, kebahagiaan mereka terasa begitu nyata. Episode ditutup dengan narasi yang indah dan lagu latar mellow. Di tengah kenyataan yang tak berpihak, Cynthia memilih jalannya sendiri. Ia memilih untuk tetap menikah dengan Robi.
Meski tanpa pesta yang diimpikan, tapi disaksikan oleh doa-doa lirih dan harapan yang menggantung di langit yang sama. Tak ada gaun megah, tak ada panggung mewah, tapi ada cinta yang tulus dan pengorbanan yang besar. Teman-teman geng 4J muncul di akhir dengan senyum hangat. Santai aja kawan, masih ada kita. Memori terakhir, part 8, tamat, adalah penutup yang sangat kuat dan mengharukan. Kita melihat perjalanan Robby dari pemuda yang ragu-ragu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, dan Cynthia yang berani memilih cinta di atas segalanya. Pesan utamanya sangat dalam. Pernikahan sejati tidak selalu butuh kemewahan, tapi butuh keikhlasan, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Teman-teman sudah nonton part 8 sampai habis belum? Menurut kalian, apakah Cynthia akan bahagia hidup sederhana bersama Robby?